Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1, kita baca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya, ketika kita berada di dalam Kristus, kita tahu seperti yang firman Tuhan katakan, kita memiliki pengharapan. Nah, pengharapan ini apa? Pengharapan untuk nantinya akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, di sini kita harus mengerti bahwa pengharapan kita di dalam Kristus itu bukanlah pengharapan yang bisa kita nikmati saat ini. Artinya bukan pengharapan untuk menikmati hidup dunia ini dengan segala kesenangannya, bukan. Sebab ketika kita dilahirkan kembali di dalam Kristus, itu berarti kita harus memiliki satu kehidupan yang baru, di mana fokus hidup kita sudah tidak lagi kita arahkan tertuju kepada apa yang bisa kita nikmati hari ini, ya. Tetapi fokus hidup kita sudah harus diarahkan kepada pengharapan yang akan kita terima ketika nanti kita berada di balik kematian. Firman Tuhan katakan, kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Perhatikan itu saudaraku. Itulah kenapa ketika kita tahu bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan, kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar, bagian yang tidak dapat layu. Maksudnya kita akan menerima kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kita harus melihat bahwa apa yang kita akan terima ketika kita berada di balik kematian itu adalah harta kekal yang tak ternilai, saudaraku. Harta kekal yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena itu tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Itu akan menjadi bagian kita yang tidak dapat dicuri, yang tidak dapat diambil dari kehidupan kita. Persoalannya sekarang adalah ketika kita masih hidup di dunia ini, apakah kita sudah memindahkan hati kita ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga,
di mana di sanalah harta kita itu tersedia. Sebab kalau kita tahu di dalam Yesus kita memiliki pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, tetapi kita masih menaruh hati kita tertuju kepada dunia ini, kita masih mengikatkan hati kita dengan dunia ini, saudara, itu artinya kita sedang menyia-nyiakan bagian yang terbaik yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga kepada kita. Kenapa saya katakan kita sedang menyia-nyiakan bagian yang terbaik yang disediakan Allah Bapa di sorga kepada kita? Karena jika kita membiarkan diri kita terikat dengan dunia ini, maka kita akan hidup menikmati dunia ini. Dan orang percaya yang masih mau hidup menikmati dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, sama dengan menjadikan dirinya musuh Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi sekalipun kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, tetapi karena kita tetap mengikatkan hati kita dengan dunia ini, saudaraku, maka kehidupan kita menjadi tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga akan membuat kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Itulah kenapa firman Tuhan selalu menasihatkan kita untuk memindahkan hati kita ke dalam kerajaan sorga. Sebab kalau kita tahu di dalam kerajaan sorga itu Allah Bapa di sorga telah menyediakan berkat kekal bagi kita, maka seharusnya kita memindahkan hati kita tertuju kepada berkat yang disediakan Tuhan di dalam kerajaan sorga, berkat kekal yang tidak dapat binasa itu. Itulah kenapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Matius pasal yang ke-6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, mengapa sampai saat ini kita tidak berani memindahkan hati kita ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga? Kita tidak berani merubah fokus hidup kita tertuju kepada kerajaan Allah Bapa di sorga. Sesungguhnya hal itu terjadi karena kita sudah terlanjur terikat dengan dunia ini. Kita sudah terlanjur ditipu oleh dunia ini. Kita sudah terlanjur masuk di dalam perangkap dunia ini, saudaraku, di mana dunia menawarkan kepada kita segala sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini. Tetapi ingat baik, apa yang dunia tawarkan bagi kita hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita miliki di dunia saat ini, perhatikan ini, semuanya itu adalah sia-sia. Semua itu adalah sementara, semuanya itu adalah fana, tidak bernilai sama sekali, saudaraku. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar bahwa kalau kita diselamatkan di dalam Kristus, kalau kita dilahirkan kembali di dalam Kristus, supaya kita bisa dipandang benar di hadapan Bapa di sorga, dan supaya kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga, anak-anak yang sah, yang akan menjadi ahli waris kerajaan Allah Bapa di sorga, maka seharusnya kita tidak gampang ditipu oleh dunia ini. Karena kita tahu dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi jika kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Dan ketika kita berada di balik kematian, maka pengharapan kita di dalam Kristus akan menjadi kenyataan, di mana kita akan menerima harta kekal yang Bapa sediakan bagi kita, kemuliaan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaannya, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Bapa sampai selama-lamanya. Jika kita tetap mencintai dunia ini, saudaraku, kita menjadi orang percaya yang bodoh, sebab kita tertipu oleh dunia ini. Dan ketika kita berada di balik kematian, kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Bapa, karena Bapa tidak menemukan kita serupa dengan Kristus.
Hidup kita tidak sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Oleh sebab itu, kita harus menyadari ini. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita menyesal dan sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berubah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan pengharapan yang sangat besar di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah yang mulia. Saat ini kami disadarkan bahwa ketika kami berada di dalam Kristus, kami memiliki pengharapan yang sangat luar biasa, karena kami tahu ketika kami berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam ketaatan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya pada akhirnya ketika kami berada di balik kematian, Bapa akan memandang kami sebagai anak-anak Bapa yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Sebab Engkau menemukan hidup kami sama seperti Kristus. Engkau menemukan hidup kami sempurna seperti-Mu ya Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah saat ini di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami terus dipimpin ke dalam segala kebenaran. Lalu kami hidup hanya untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Amin.